Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat yang sampai saat ini dilimpahkan kepada kita semua. Masya Allah, ini hari ini pagi-pagi sudah banyak yang merawat di sini dan luar biasa. Ayah-ayah juga ini lebih banyak dibandingkan tahun yang kemarin. Semua jempol untuk ayah. Mudah-mudahan nanti kemarin yang ke depan mana bisa ayah bundanya dua-duanya ya. Mudah-mudahan bisa makan komplit, tidak hanya bundanya saja atau ayahnya saja, tapi mudah-mudahan untuk para yang ke depan ini nanti bisa dua-duanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan parenting yang saat ini bisa berjalan jauh lebih baik lagi, gitu ya. Dan dengan narasumber yang kita lanjutkan yang kemarin, alhamdulillah ini dengan Mbak Admira Eka. Kemarin sepertinya kita masih belum puas dengan beliau, gitu ya. Dan yang untuk saat ini materinya pun juga akan sangat berkesan untuk kita, itu sangat bermanfaat untuk kita terkait dengan pola asuh. Allah sudah menganugerahkan kepada kita, sudah memberikan amanah anak-anak kita. Kita dititipkan anak-anak yang luar biasa. Bagaimana kita mendampingi anak-anak kita ini sebagai wujud pertanggungjawaban kita nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini nanti kita akan ditemani oleh Mbak Eka beserta tim psikologi dari Yayasan Maksi Suharda, gitu ya. Nanti insya Allah kita akan ada kegiatan yang lebih interaktif, gitu ya. Kegiatannya nanti mungkin akan ada praktek, karena kegiatan yang sekarang ini adalah workshop, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa optimalkan selama beberapa jam ke depan, gitu. Mudah-mudahan kegiatan parenting hari ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam mendampingi anak-anak kita.
berbagi waktu. Mohon maaf tidak bisa mendampingi ayah bunda semua di dalam kegiatan parenting. Saya mohon izin dan mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar sampai akhir. Mohon kami harapkan antusiasme dari orang tua, yang interaktifnya dari orang tua, karena kegiatan ini memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk komite yang sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Kita selamat semua komite, dan alhamdulillah hari ini saya menyatu juga dengan suasana yang berbeda, gitu ya. Dengan suasana yang berbeda, materi yang berbeda, insya Allah hasilnya pun juga akan sangat berbeda dan akan membawa kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kita dari kelompok Yunus dan Idris. Iya, tapi kalau udah dating udah yang kemarin edan bikin ketip ya iya besar.
Baik Bapak Ibu, berikutnya yang tidak kalah seru dari penampilan tadi.
kelompok Yusuf, Yunus, dan Idris. Juga buat circle keluarga kita atau bahkan kalau kita mau terapkan di circle yang lebih luas di tempat kita kerja dan juga bagaimana. Nah, tadi waktunya 1 jam sekian, semoga cukup. Ini agak lembut sedikit supaya pas kita bahas kasus atau kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing masalah ini lebih panjang. Oke, ayah bunda. Nah, yang pertama kalau kita bahas kasus yang pertama itu adalah bagaimana si anak ini atau si orang ini atau si pasangan kita ini datang ke kita, itu pola asuhnya diasuh seperti apa ya? Nah, maka pertanyaan sebelum kita masuk supaya kita tidak melebar kemana-mana, hari ini kita hanya akan mempelajari beberapa poin ya bunda. Yang pertama adalah mengenal ragam pola asuh. Ini nanti saya agak saya skip di situ ya, karena yakin pasti sudah paham. Yang berikutnya memahami pentingnya setiap anak mendapatkan pola asuh. Nah, baru yang poin ketiga kita akan praktek. Jadi nanti saya mohon bantuan dari ayah bunda untuk kita praktek bersama-sama di sini dari kasus yang sudah kita lakukan. Requestnya kira-kira begitu dari pihak sekolah dan komunitas. Tujuannya buat belajar bareng. Nah, oke ya bunda, kalau kita masuk ngomongin pola asuh, sebenarnya pada saat kita membahas pola asuh, maka pertanyaan dasarnya adalah kira-kira syarat apa sih kalau kita mau membahas pola asuh untuk anak-anak atau untuk pasangan atau untuk ngobrol sama teman kantor kita di lingkungan sosial gitu. Maka kalau kita mau ngomongin pola asuh, yang pertama harus kita pahami adalah bagaimana subjek yang mau kita pegang ini diasuh oleh kedua figur lekatnya. Jadi saya nggak bilang kedua orang tuanya, karena kebanyakan memang bukan hanya diasuh oleh satu figur, gitu ya. Jadi pada saat kita mau menerapkan kasus entah itu bapak ibu guru, sebagai pasangan, sebagai orang tua, kita lihat kembali. Dulu tuh diterapkan pola asuh seperti ini. Karena apa? Kalau kita mau masuk ke teknik treatmentnya atau teknik perlakuannya, dan kita nggak tahu cara pengasuhannya, sama aja kalau besar. Karena artinya jadi kita memaksakan apa yang mau kita ajarkan atau kita rasa itu benar, tapi dari kacamata atau sudut pandang kita. Makanya nggak jalan. Mereka itu udah diterapkan nih, tapi kok nggak sesuai. Aku udah ikutin step dengan benar, tapi nggak sesuai. Nah itu biasanya terjadi karena kita belum benar-benar kenal sama karakter yang mau kita treatmentnya yang benar. Nah, cuman tidak menutup kemungkinan sebenarnya yang boleh juga sudah melakukan. Makanya kalau yang punya suka melihat saya di jalanan ngobrol sama anak-anak, itu pasti dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, cara ngomong saya beda-beda. Tidak semua anak saya pukul rata. Misalnya saya bersemangat kok, ketemu dia semangat. Ada anak-anak yang takut. Misalnya saya berbicara sama mamanya Hana misalnya, karena tahunya kakaknya mamanya Hana gitu. Itu modelnya harus yang tak to the point. Misalnya seperti itu. Jadi ketika saya berbicara on point apa? Nah, ini maksud saya ini ya bunda. Ketika kita ngomongin pola asuh, kita cari tahu dulu ini orang yang mau kita ajak ngomong seperti apa. Misalnya, wah ini ada mamanya Isam juga. Saya ngobrol sama mamanya Isam. Oke, kita ikutin dulu alurnya. Maunya kemana? Artinya apa? Pada saat menerapkan pola asuh, kita nggak bisa langsung pukul. Tahu tuh begini caranya. Aku diajarin kakek nenekku, bapak ibuku seperti ini. Gak bisa. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang pembantunya banyak kayak dia, ya. Oh bandingnya banyak. Bahkan mereka duduk di masjid di teras misalnya. Makanya kalau saya naik muter itu. Tadi pagi kemarin mamaku di jalan di mobil gara-gara aku terlambat terus ya udah biar aja. Aku seneng malah aku dimarahin. Akhirnya yang tadinya takut jadi seneng. Ini adalah pembanding di depan mata. Bagaimana dengan pembanding yang tidak kelihatan? Contohnya gadget. Jadi keywordnya sebelum kita masuk nanti ke latihan treatment ya. Entah itu ke pasangan, ke anak, ke rekan kerja, ayo kita pastiin ini orang berangkat dari pola pengasuhan yang kayak gimana, gitu ya. Nah yang berikutnya nih, apakah pola asuh yang sama itu bisa diterapkan dikatakan sesuai bagi setiap anak? Tentu jawabannya tidak.
Bahkan anak-anak yang lahir dengan kategori kembar identik juga punya perbedaan. Nah, mau baca misalnya ada yang punya mau tulis atau apa atau mau direkam mau mana. Ini sekilas saja ya Bunda ya, pola pengasuhan otoritatif sama dengan pola pengasuhan demokratis. Saya masuk ke materinya. Pola pengasuhan demokratis saat ini itu memang paling disarankan ya. Untuk saat ini memang cenderung paling disarankan. Kenapa? Karena orang tua jadi bisa hadir sebagai teman, sebagai pagar, ataupun juga sebagai problem solver, di mana anak itu tidak langsung dihakimi. Nah, harapannya kita ada seperti itu. Tapi tentu dengan kesibukan kita ya, tentu dengan kita capek dan segala macam ini sulit. Nah, tapi kita harus berpikir ya benar. Kalau kita masih ke pola otoriter atau orang tua yang punya kontrol penuh, kira-kira dampak bagi si anak itu apa? Kayak benar suka lihat ya. Jadi anak-anak itu kalau bagi saya personal, ketemu anak-anak itu adalah sekaligus screening karakter orang tuanya di rumah. Makanya mau bagaimanapun yang saya walaupun kita tidak dan sebagainya, tapi ketika si anak berlaku seperti itu, bisa dikatakan 70% itu kan gambaran di rumah. Kenapa demikian? Contoh nih, misalnya kita ketemu sama orang tua pola asuh otoriter, kira-kira anaknya jadi kayak gimana? Di depan orang tuanya dia akan sangat sopan, tenang, ya, kemudian nurut. Tapi pas dia balik nanti di luar sekolah, maka perilakunya adalah dia trial and error yang dia terima dari rumah. Jadi ketika ada anak datang dengan kasus mereka ini suka memanfaatkan teman, suka menyentuh teman, dia egois, dia suka bikin geng dengan teman-temannya, dia larang teman-temannya lain masuk, ini cuma boleh circle-nya. Sudah bisa dipastikan pasti anak itu berangkat dari orang tua yang ada di poin kedua. Nah, artinya apa? Si anak ini merasa bahwa dia perlu mengaplikasikan atau dia perlu rilis emosi. Kalau kita udah gede, udah dewasa, rilis emosi kan kita tahu caranya ya gitu ya. Kafe, kopi, ya, terus besti. Tapi kalau yang masih kecil dan masih anaknya yang masih bocil-bocil itu tidak bisa, karena kosakata terbatas. Terus mereka juga problem solvernya masih belum oke, karena masih itu ada lingkungannya. Maka yang ada adalah yang dia lihat dia aplikasiin. Berikutnya yang permisif, ini juga jadi masalah. Anak-anak permisif biasanya adalah korban dari anak-anak yang orang tuanya otoriter. Kenapa? Karena anak-anak yang permisif ini biasanya sama orang tuanya udah serba dicepakai dalam segala hal. Jadi dia tidak terbiasa membuat keputusan, nggak terbiasa membuat pilihan. Dan pada akhirnya itu dimanfaatkan banget sama orang tua yang anak-anak yang tadi dari orang-orang otoriter. Makanya kita suka lihat ada bahasa bisa pengen memuaskan orang lain supaya apa dia masuk ke circle itu. Ajakin aku dong supaya aku satu geng sama kalian. Nah, kalau bapak ibu melihat anaknya begitu tuh dalam suami ini, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Karena apa? Kalau masih di dunia sekolah aman, nanti kalau udah masuk di dunia kuliah atau dunia kerja apa? Alamat bisa banyak mengalami fase depresi bertubi-tubi. Padahal normalnya setiap dari kita mengalami fase depresi sepanjang hidup 3 kali Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah saya dulu. Kemudian yang terakhir ini ini orang tuanya bodo amat, udah yang penting punya anak, dikasih makan, dikasih minum, terserah gitu lagi. Nah, yang ini saya kurang tahu dia akan larinya ke atas atau ke bawah. Tapi intinya dari semua pola pengasuhan ini yang mungkin bisa kita gunakan saat ini yang masih bisa adalah demokratis. Dimana kita jadi teman, tidak gampang menghakimi, ya, dengerin dulu supaya kita tahu nih anak akalnya gimana, circle-nya siapa. Nah, jadi kita bisa kontrolnya yang benar. Nah, sebenarnya tujuan dari setiap orang tua perlu menerapkan pola asuh itu apa sih? Tujuan itu satu yang benar, supaya si orang yang sedang diberikan, jadi menerapkan pola asuh itu secara langsung kita ngasih treatment ke anak-anak, supaya anak-anak yang dikasih treatment itu mereka kenal sama dirinya sendiri. Jadi tubuhnya mereka, pikirannya mereka, jiwanya mereka itu tidak digunakan untuk kepentingan orang lain supaya dia mau melakukan. Pokoknya seperti itu. Tujuan pola pengasuhan adalah kita membawa si anak supaya kenal dirinya sendiri. Karena Yogyakarta ini
Ya, restnya adalah di figur lengkapnya mereka. Nah, dia kalau pas bapak ibu tinggal atau ditinggal itu kita titipkan dengan orang yang tepat. Nah, kalau enggak pasti nama cara baru. Pokoknya begitu. Next bapak ini. Oke, nah ini kita mulai ya bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak terlalu sulit. Sekarang silakan ayah bunda bayangkan putra putrinya di rumah. Oke, kalau ada sudah punya 2 anak, 3 anak, silakan dibayangkan. Anak yang pertama itu karakternya gimana? Yang kedua gimana? Ya, yang ketiga. Atau kalau misalnya yang udah kenal banget, ayah bunda boleh bayangin pasangan. Ya, atau kalau misalnya sedang tinggal dengan banyak figur di rumah, boleh bayangin mertua boleh, kakak ipar boleh, adik ipar boleh. Karena intinya kita belajar dari mana-mana, tapi poinnya sama. Silakan dibayangkan dulu bareng 1 menit gitu ya. Nah, kita akan mulai masuk ke kasus. Oke. Bisa sambil dulu. Ya, anak pertama itu biasanya mereka tuh bisa emosi karena cara meredain emosinya gimana. Anak kedua gimana? Karena saya yakin gak ada yang sama. Nah, jadi bisa kita dulu. Ya, nah sambil kita bayangkan ya, Anda. Nah, ini juga sambil persiapan. Mau aja tadi katanya ada reward sehari apa? Untuk yang berkenan hadir kan ada door prize. Ada door prize ya, kejutan. Oke. Nah, tujuannya supaya ada yang mau jadi orang berlatih. Ini sebenarnya Bapak Ibu ya, mau di depan sini atau di depan sini ya? Mungkin lebih enak di depan ya. Nah, oke. Ya, nanti buat lagi jangan di Oke, ya udah. Teknik ini adalah teknik yang paling sering saya pakai ketika dapat kasus pertama masuk BK ada konseling. Itu biasa saya akan minta kirim video 1 menit interaksi di rumah. Supaya apa? Supaya konselingnya tidak memakan banyak waktu ya bunda. Jadi saya ada gambar nanti pas ngomong dulu supaya ya, Mbak ini anaknya begini, tapi anaknya yang mana? Mukanya gimana? Ekspresinya apa? Kan? Ketika saya minta foto, video, itu bukan karena saya cenayang ya, jadi saya membaca data itu boten, saya itu boten itu karena untuk memudahkan saya memetakan ini dia punya sumber daya apa. Karena dia punya sumber daya apa, maka saya akan masuk dari situ. Ya. Yang pertama itu adalah ability. Ability itu apa? Kemampuan. Setiap anak tidak ada yang tidak punya kemampuan. Manut itu juga kemampuan. Jadi kalau ayah bunda, nah dia itu cuma geruman ya mbak ya, sebenarnya nggak mau. Itu juga sudah kemampuan. Ya, jadi sekecil apapun yang namanya modal, yang namanya sudah dia punya dasar, itu tolong dikasih tahu. Kalau ayah bunda konseling ke psikolog manapun atau ngobrol sama gurunya, dan positif sekecil apapun dikasih tahu, karena bisa jadi jalan masuknya dari situ nanti. Oke, berikutnya kita lihat dari keinginannya. Jadi pada hari ini saya akan mengajak ayah bunda untuk melakukan treatment melalui 2 hal. Yang pertama adalah ability dan willingness-nya yang kedua. Kemauannya dan kemampuannya, mau dan mampu. Dan dari 2 hal ini belajar. Nanti kalau ngomongin yang lain kita bisa berlari-lari. Nah, 2 ini aja, oke? Kita akan melihat dari 1 apa? Bapak Ibu? Kemauan, satu lagi? Kemampuan. Oke, udah sepakat ya dari 2 itu nanti. Next, Bapak ya. Nah, dari 2 itu ternyata itu bisa dipecah lagi nih ya. Itu jadi 4 teknik atau 4 treatment yang bisa ayah bunda lakukan. Oke. Apa saja? Yang pertama adalah teknik konseling, yang kedua adalah coaching, yang ketiga directing, dan yang keempat adalah bimbing. Maksudnya apa? Jadi setelah kita bisa memetakan, kita tahu mereka punya modal apa. Tugas kita adalah cari tahu treatment yang mana yang sesuai dengan kasus
salah-salah, mesti dibukin, akhirnya dia pulang gitu. Nah sekarang coba kita petain, sebenarnya yang dibutuhin sama anak-anak, sama pasangan atau sama orang yang ada di yang sedang ini kita cerita itu apa ya? Yang pertama, teknik konseling ya, ini digunakan pada anak yang dia kemauannya minus tapi kemampuannya plus. Maksudnya gimana? Kemauannya minus itu berarti ogah-ogahan. Tapi sebenarnya ayah bunda tahu bahwa dia itu punya skill. Ini sebenarnya bisa. Tapi hari ini lagi moodnya lagi gak oke. Nah, kalau ada yang begini ya ayah bunda ya, jangan di coaching. Ayo kak, coaching itu adalah diajarin, ditambah skillnya. Yuk bunda temenin belajar. Yuk ayo temenin belajar. Gak jadi orang masalahnya di sini kok. Ya. Orang itu kalau berkaitan sama kemauan, mau dan gak mau itu pasti kaitannya sama persoalan psikologis ya. Jadi sekarang kita pahami kalau dia tadinya dia rajin terus dia juga oke, berarti permasalahannya itu adalah secara psikologis. Maka treatmentnya juga harus kita beresin dulu apa yang bikin dongkol di sini. Nah maka kalau anak dengan kemauannya tiba-tiba kurang, kemampuannya baik, itu dilakukan konseling. Biasanya ya, anak-anak yang ada di poin 1 ini sekali istirahat ya. Nah yang ada di poin 1 itu biasanya adalah anak-anak dengan kemampuan IQ yang baik ya, rata-rata atas, tapi dia lagi kesel. Maka anak-anak ini itu private, kalau ngomong sama orang tua harus empat mata, karena dia punya banget harga diri yang sangat tinggi. Jadi jangan harap kita ngomong di depan rumah tambah jauh dan entah mau dibikin teh hangat, susu hangat, coklat hangat, atau cemilan. Tadi apa yang terjadi di sekolah? Ngobrolnya pun bukan sebelahan ya. Lihat, diusahakan adalah kita tuh ada sisi yang dia lihat bahwa dia bisa melihat kita, tubuh kita secara keseluruhan. Hanya ini. Tadi apa yang menarik di sekolah? Jangan tanya belajarnya apa, jangan tanya tadi nggak bisa apa. Tadi tanya dari yang suka. Karena apa? Kalau kita punya masalah yang besar, kita langsung masuk ke masalah yang besar itu, secara otomatis yang ada kita dapatnya itu hormon stres. Jadi udah malas selesainya. Tapi kalau kita pilih dari yang bikin membahagiakan dulu, maka kita dapat hormon yang membahagiakan, yaitu apa? Dopamin. Kalau kita dapat dopamin yang bagus, dopamin yang banyak, masuk ke stres selanjutnya lebih enak. Jadi buat ngobrol, buat konseling ya, cari momen. Pastikan ketika ngobrol kita kasih waktu dan si anak bisa melihat wajah kita, ekspresi kita, supaya apa? Supaya panca indera dia aktif. Karena udah seperti ini ngomong-ngomongnya di konsul. Jadi kalau kita mau merubah kata orang, pastikan panca indera dia aktif dulu, baru kita bisa masuk ngomong. Temennya gimana? Kalau yang suka drakor, tapi harus nangis ya. Tapi kalau nggak nangis nggak bisa nih. Harus nangis, ketawa, bahagia. Ditanya berapa bulan lagi pasti masih ingat, ya kan? Kenapa? Karena panca indera kita pas nonton itu aktif ya gitu. Contohnya gimana? Ya, indera pendengaran kita, perasaan kita semuanya kena. Akhirnya sampai emosional, bahkan sampai part-part yang menyentuh itu kena semua. Nah, secara otomatis kalau ini berhasil di dunia dewasa, maka anak-anak juga bisa disetting. Jadi kalau mau belajar PPN anak nggak bisa matematika, bisa. Cari dulu momen yang dia itu panca inderanya aktif baru masuk. Oke? Ini teknik konseling ya. Jadi konseling dilakukan kalau masalahnya ada di hati atau di pikiran. Jadi ketika dia tadi mau jadi nggak mau. Kalau dia udah nggak mau jangan mau. Nanti kalau nggak ini ya, kalau bisa dipotong ini ya sudah. Misalnya ini akan berubah. Dan yang ada nanti ributnya lebih gede. Yang bingung ayah bunda sendiri kalau dia lebih bingung. Next yang kedua, anak yang sudah punya kemampuan bagus, tapi kemampuannya kurang. Ini cukup banyak nih. Ada contohnya nggak? Yang udah pernah punya nggak? Di kasus yang kedua yang bawah, kemauannya plus, kemampuannya minus.
bensin nggak bisa sampai naik gigi berkali-kali ya kurang. Jadi saya seperti itu. Atau kalau kita bilang, ayo Kak nanti bantuin mama ya, kita belanja ke pasar. Oke, nanti ingetin mama beli gula. Mama beli gula, ya kakak yang beli ya, ini uangnya. Oke mah. Habis itu dia balik lagi. Tapi gulanya beli di toko yang mana? Balik lagi. Ya. Nah lagi, ini berapa kilo? Nah, yang begitu jangan dimarahin, ya. Dia butuh dikasih coaching, dikasih tahu. Artinya, kok kalau sampai berkali-kali dikasih tahu nggak oke, terus terang mohon maaf saya harus bilang yang salah kita yang begini. Kok masih tahu, masih nasihat, masih wejangan sampai bibirnya ngebas, bukan doer lagi udah beras lagi. Kok tetap nggak bisa? Artinya yang salah kita Bapak. Yang salah kita. Jangan sampai kita cuma mau didengerin doang. Atau bahkan kita semua cuma curhat aja ke dia sampai dia kayak, dia terlalu sama mama lagi, masih aku juga cuma sama kamu kan. Ya, nah anak-anak ini yang di poin 2 untuk coaching. Coaching itu apa? Ditambah skillnya. Artinya, mari kita sadar diri kalau kita mau minta dia melakukan sesuatu, ya, ayo secara konkret ngomongnya. Kak, nanti beli gula ya 1 kilo di warungnya ini. Kalau ini tutup, kamu pindah ke warung sini, oke? Nah, itu caranya melatih seperti itu. Bukannya dia bodoh atau bebal atau dia nggak mau mendengarkan kita. Itu karena susah buat memahami instruksi berlapis itu susah. Itu yang benar, ya. Next, kita pindah ke yang ketiga. Ini yang agak menguras emosi jiwa yang berjalan ya. Kemauannya tidak punya, kemauannya tidak punya. Oke, mau dioprak-oprak, dibilang kamu harus minta ajak naik roket. Ayo kita melihat bulan. Dikasih kue nggak mau, coklat nggak mau, belajar nggak mau. Diresin sampai bapak ibunya ya orang tuanya nyari sekelas profesor tetap tidak bisa. Artinya apa yang harus kita lakuin buat anak-anak gitu ya? Yang harus kita lakukan adalah istighfar ya. Jangan istighfar aja udah cukup ya. Istighfar, tarik nafas, oke Allah. Artinya berdasarkan parenting baru mereka, ternyata aku harus mendampingi anak ini dengan teknik directing. Artinya setiap menit kudu tak eling terus, ya. Nanti harus banyak ikut terapi tertawa supaya gak tumbas dengan tahu. Nah, sampai kapan mereka tidak tahu? Nah, saya jawab di sini. Sampai kapan kita harus kasih tahu saya tidak tahu? Dan ada ke arah seperti ini aja. Kenapa? Banyak faktornya Bapak Ibu. Contoh di usia prenatal, kehamilan ya, ibu tertekan, tensinya naik terus, tekanan darahnya tidak stabil misalnya dulu. Terus di tengah jalan, misalnya ada duri-duri di otak, jadi dia harus dilatih. Tapi karena ini anugerah, ini titipan yang nggak harus kita lakukan dengan sebaik mungkin semampu kita ya, bukan semampu orang lain atau semampu. Ya benar pasti bisa. Tidak, saya tidak bisa. Beri dia orang yang bisa yang boleh. Kalau capek, jadi itu ya ibu ya. Kalau kita punya anak yang kira-kira udah malas, habis itu dikasih tahu enggak, dong ya sudah. Astagfirullahaladzim. Oke, yuk sekarang kita akan mulai dari mana Mas? Susun buku, mari susun buku ya Bapak. Mas, besok seperti ini ya. Dan ternyata Bapak itu harus 7 tahun juga namanya anaknya ya. Sampai dititipin saya bijak. Gitu ya. Oke. Teknik yang berikutnya adalah directing. Jadi kita siap kalau 24 jam ya. Memang harus. Next. Yang enak itu adalah yang delegating. Dia sudah bisa dijadiin guardian, sudah bisa dijadiin akan dikasih tambahan tugas lebih. Dia sudah mau, dia juga punya skill yang bagus. Nah, tapi Bapak Ibu mau khawatir. Dari formulasi poin 3 dan 4 berdasarkan penelitian sampai terputusnya teori ini, masing-masing itu 20% untuk poin 3 dan 20% untuk poin 4 ya. Jadi kalau ada ayam muda yang dapat 20% artinya yang itu memang sudah
adalah di kemauan, oke? Poin kedua, bermasalahnya di skill, kemampuan, ya. Poin ketiga, bermasalah semuanya. Poin keempat, udah bagus semuanya. Oke, jadi kita petakan 4 ini dulu aja. Dan apakah ini bisa berubah? Tadi saya udah ngomong di awal, bisa banget berubah, ya. Oke, coba bayang. Oke, ini prinsip kunci dalam menerapkan teknik yang tadi, teknik yang 4 itu ya udah, ini harus banget. Ini minta tolong banget wajib diingat. Yang pertama adalah menjaga harga diri. Ini poin 1 yang bentar ya. Dan menjaga harga diri. Nah, kenapa? Meskipun dia TK pun sekalipun, kalau ngomong jangan sambil turun jalan kamu dari tadi disuruh masuk main air kamu ya. Dari tadi disuruh duduk kamu putar aja dulu jalan aja. Oke. Mau dia sekecil apapun, tetap kita harus jaga harga diri. Makanya setiap ada anak kasus tuh, saya bilang sama anakku, baik ini dibawa aja ke SC. Ya, udah saya bawa ke SC. Tadi ini gini, baik ini gini. Teman-temannya udah masih menghakiman ya. Itu jangan kita malah tanya, tadi gimana? Yang benar gimana? Jangan. Karena jadi kita kayak seolah-olah menghukum anak ini yang mungkin nanti dia nggak merasa percaya diri lagi di sekolah, kan? Jadi cari momen suruh bawa SC lah. Jadi makanya SC itu akan penuh sama anak-anak. Gak ada yang gak suka itu pun kalau mereka ke SC yang saya lakuin adalah duduk dulu. Mau minum apa? Ya. Mereka punya cemilan, kamu mau yang pedas atau yang gak pedas? Misalnya lagi ada cemilan di bawah dia. Karena memang kita gak buka toko di situ, jadi gak ada pedas ya. Dia udah ada yang pegang anak-anak itu kamu bukan gitu ya. Nah, udah duduk. Mereka punya beberapa mainan, kamu pilih mau yang mana? Baru ngobrol. Kalau udah kayak gitu gak mungkin dia bohong. Karena dia merasa diterima. Tapi kalau kita belum sudah pasang wajah bertaring dan ya, itulah ya. Jangan harap dia mau jujur sama kita. Cuman kalau saya juga mengerti. Ayah bunda pasti ada. Kalau misalnya mau berlaku seperti itu ya mereka enak gak ketemu anak-anaknya yang dulu belum saya sudah. Tapi setiap hari paling tidak saya menghadapi hampir 1.200 anak dari KW ke SMP. Jadi sebenarnya kita sama. Cuman saya nggak 24 jam itu aja bedanya ya. Nah, next. Yang kedua spesifik. Ini biasanya anaknya udah mulai SD, udah mulai besar. Kenapa lagi sama ibunya? Kok hari ini di sekolah nambah? Ya tadi Pak, kita mau terlambat. Tapi kesalahanku diungkit lagi dari aku terlambat yang bulan lalu, tahun lalu, apa lalu. Kenapa kayak gini terus? Kenapa terlambatnya hari ini? Ya, maka dalam melakukan teknik tadi ada 4. Yang kedua ini adalah spesifik baik. Kalau kita bikin salah atau anak kita bikin salah, yang dikoreksi yang hari itu aja ibu sekalian. Kalau kita ngulang lagi yang kemarin kita juga yang terkelas emosinya. Dan kakak, hari ini kamu ngapain? Kamu gimana? Solusi usahakan mulai anak-anak kita SD atau mungkin dari TK udah bisa. Jangan dari orang tua. Jadi terlambat, tadi itu gara-gara aku bangunnya siang. Tadi malam aku mimpi buruk, udah bisa dari lagi gimana? Besoknya begitu lagi. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak-anak masih dijemukin. Lagian kalau kita pikir nih bapak ibu ya udah, kita nemenin mereka tuh nggak sampai kok 20 tahun nggak SD, nanti dia SMP udah nggak mau tidur bareng sama kita, ya kan? Cuman bentar, minggu ternyata dari sini nggak sama. Ini udah lulus aja ya? Dan kemarin baru kelas 1, saya udah kelas 5, udah kelas 6, bisa kayak gitu. Udah SMP nah, yang berikutnya mendengarkan. Jadi komunikasi yang baik itu adalah mendengarkan. Supaya kita tahu di part mana nih intonasinya dia naik. Meskipun dia bilang iya, tapi aku sebenarnya tuh sama papa. Cuman papa tuh yang tahu. Nah, sebenarnya sama papa. Tapi sebenarnya keselnya sama mama. Gak sih pernah apa tiap hari atau minggu ya mamanya. Artinya oke. Loh beda. Ini kan kemarin anaknya bilang yang bermasalah bapaknya. Oh yang dipanggil saya. Ya bu, jadi gini. Nanti dulu ya. Minum dulu. Ada air. Ya, baru dijelasin. Oh ternyata yang dia itu seperti ini. Nanti coba dikomunikasikan. Itu sangat penting dijaga ya. Jadi mendengarkan. Nah, yang berikutnya adalah berpusat pada subjek atau anak. Ketika kita melakukan treatment tadi ya yang 4 poin tadi itu, jangan sekali-kali kita
sama orang lain atau figur terkenal lain. Kakak mau nggak jadi orang hebat kayak si A, si B, si C? Untuk saya dulu jarang digituin Bapak Ibu ya, karena emang saya tinggalnya sama mbak saya, jadi orang saya nggak gitu misalnya, ya. Nah, udah tuh, udah gitu. Karena apa? Kita perlu pahami nih Bapak Ibu sekalian. Soalnya kalau kita digituin, pola asuhnya dari kecil aja udah beda. Yang dia makan sehari-hari juga beda, pendidikannya beda, support sistem di sekolah anak itu juga beda. Nah, tapi baiklah, aku tuh pengen ngasih semangat dia. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dari sebelum istirahat, apa yang harus saya lakukan? Nah, yang harus Bapak Ibu atau yang berjalan adalah mengendalikan seseorang atau mengendalikan diri sendiri dari karena sama masalah kita, ya itu yang paling fair, itu yang paling adil. Nah itu ya benar sekali Bapak Ibu ya, jadi berusaha pada anak positif. Bandingannya bisa dibuka bulan 3 kemarin, kemudian ini banget tuh, kakak masih suka buka kalau ngomong, ya. Tapi yang sekarang nih, kakak kalau ngomong udah lebih tenang, kakak udah nggak teriak-teriak. Nah, jadi dia tahu, oh, alhamdulillah artinya aku berprogres. Tapi kalau kak, itu loh kak kayak anaknya yang si itu loh, artis itu loh, kalau ngomong santun banget kak tiap hari. Iya mam, soalnya dia juga nggak akan dimarahin sama orang tuanya. Mama juga soalnya capek, dia kan mamanya nggak capek, neninya banyak ada 9. Jadi sekarang kita kalau bandingin sama progres dia di beberapa bulan atau beberapa tahun, jangan bandingin sama waktu dia masih bayi. Apalagi misalnya gini, kak, kakak tahu nggak, mama tuh susah banget ngurusin kakak. Dulu waktu kakak dihamil di perut mama nih, mama tuh sampai seperti mama masuk rumah sakit berkali-kali. Ayo kak, kita berjuang ya ke depan. Nah, ini niatnya memberi semangat, tapi bikin anak ini akan menghidupi kehidupan di masa lalu. Jadi mama takut terus. Jangan heran kalau orang tua selingkuh dalam tanda petik itu nggak penting ya. Tapi yang belum sesuai umurnya itu kan anak-anak SD itu nalar sama logikanya belum terbentuk ya bunda. Jadi kita percuma ngomongnya kayak gitu-gitu tuh nggak usah. Malah bikin dia cemas, dia takut. Ya, jadi cuma kasih tahu dulu memang pas lagi dihamil kakak tuh mama sering mual-mual, tapi mama tetap makan yang banyak. Artinya dia merasa kehadirannya dia itu penting dan memang diharapkan. Karena tujuannya Pak adalah buat anak supaya kenal sama diri sendiri, supaya dia bisa survive setiap kali dia kena masalah yang berhubungan sama kesehatan mental. Oke, Bunda, benar-benar ngomong ya. Dan nanti ini sudah oke, kita masuk ke contoh kasus. Nah, kalau ini semoga jangan saya yang menjawab. Nanti kita akan jawab bersama-sama. Yang pertama di baik kita sudah bisa disebut sebelum. Oke, ayah bunda. Yang pertama kasusnya adalah jadi lebih kecil supaya bisa ditulis jawabannya. Saya juga nggak lihat jadi saya maju. Seorang anak datang ke sekolah dengan kondisi murung, kemudian berdampak pada beberapa aktivitas kelas yang terhambat dikarenakan ia tidak mau melakukan apapun. Nah, dari pertanyaan ini, jawaban apa yang bisa kita berikan? Apakah dari watching, counseling, atau directing, atau dari itu? Kalau ayo kita lanjut aja, kita makan. Ya, ini seorang anak datang ke sekolah dengan kondisi murung, kemudian berdampak pada beberapa aktivitas dan keluhnya yang berkaitan sama masalah psikologis. Apa yang boleh dilakukan? Nanti dalam kondisi murung, ya, konseling, betul. Dia datang dalam kondisi murung, kemudian berdampak pada aktivitas terlambat. Aktivitas terlambat dikarenakan tidak melakukan apapun. Jadi kita lihat, dia ini nggak mau melakukan apapun baru hari ini atau udah sejak masuk sekolah. Ya, keywordnya
itu adalah murung dan tidak mau ngapa-ngapain. Artinya dia butuh di konseling. Betul. Terima kasih Bunda. Nah, kalau butuh di konseling tadi cari tempat yang private. Kalau dia sudah baca, kalau dia harus pindah ke sekolah pindah. Yang penting dia harus di learning. Terus dibantu buat rilis emosi. Maka tadi dia adalah konseling. Yang kedua dia anak usia KB kesulitan dalam melakukan aktivitas naik turun tangga sehingga mendapat aktivitas dari anak-anak lain terhambat. Teknik apa yang bisa kita kasih? Coaching, betul sekali ya. Ya, tekniknya coaching. Karena apa? Keywordnya jangan kita lihat gara-gara dia jadi terlambat, tapi kita lihat apa yang bikin dia terlambat atau orang lain terlambat. Oh, ternyata aktivitas motorik kasarnya belum oke. Jadi misalnya dia bilang, Kak, nanti kalau teman-teman naik, Kakak cepat naik, jangan diem aja. Susah, belum kuat otot-otot kakinya. Nah, jadi makanya dia harus di coaching. Terima kasih juga. Yang ketiga, seorang anak laki-laki cenderung emosional, senang mengganggu teman-teman di kelas dan sama sekali tidak mau mendengarkan arahan guru kelas. Ketika diminta untuk duduk tertib, dia akan menangis, kemudian tantrum. Nah, ini ada kompleks, bisa lebih dari satu teknik. Silakan yang boleh mencoba. Yang mau coba, mari. Saya Bunda, yang apa? Gak ada salah, gak ada benar. Pertama konseling. Oke. Kemudian yang kedua yang diajarkan itu Konseling, coaching, terus directing, dan delegating, ya. Oke. Seorang anak ini cenderung emosional, senang mengganggu teman di kelas, dan sama sekali tidak mendengarkan arahan guru. Ketika dia duduk tertib, dia akan menangis dan tantrum. Artinya ada keyword ketika diminta duduk tertib yang benar. Ini adalah kondisi yang berulang. Lagi. Tekniknya sepakat. Yang pertama di konseling dulu, karena kita nggak mungkin tiba-tiba langsung ketemu dia. Nggak ketemu nih, berarti di coaching. Kak, kalau di kelas ya itu ikutin arahan guru, karena yang harus kita dengerin adalah guru. Silakan yang benar dulu sepakat. Kalau sampai kondisi ketiga ini terjadi, maka kita sudah harus memahami bahwa si anak ini perlu didirect. Jadi tiap hari dari berangkat pagi, pulang sekolah, mau bobo, bangun bobo, kasih tahu terus. Karena kita nggak tahu momen mana yang bikin dia ingat atau pas poin apa yang akan bikin dia ini nih yang bikin aku tak ingat misalnya gitu. Jadi terus-terusan diulang. Terima kasih Bunda. Yang keempat, orang tua yang tinggal dengan keluarga besar sehingga ada pola pengasuhan ganda dalam mendidik anak. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh ayah dan ibu dari anak tersebut? Ini sasarannya adalah kepada orang tuanya ya. Hati-hati, ya sensitif. Nanti jadi bingung kalau kita punya tempat tinggal gitu ya. Nah ini orang tua kita dengan keluarga besar. Kira-kira teknik apa nih yang harus dilakukan suami istri kepada orang tuanya atau istri kepada suami atau suami kepada istri? Oh, yang mana? Ada banyak contoh kasusnya. Pilih satu boleh. Mari Bunda, ini kita latihan aja. Gak apa-apa, Mas. Tapi salah ayah boleh banget. Ya, kita pakai teknik yang mana? Karena kita tahu, oh, yang benar tuh begini. Tapi terus hilang. Karena dia cuma ada di sini dan di dalam angan-angan kita aja. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Karena di dalam rangka menyelamatkan anak-anak ya, yang punya pola asuh ganda. Oke, nah itu poin keempat ini biasanya kalau kita di Indonesia tuh anak-anak masih diberikan sama orang tua atau ibu ya. Jadi nanti ibu itu melakukan teknik konseling, tapi bukan konseling tapi konsultasi. Modelnya sama konseling sekarang. Kemarin aku dapat laporan begini. Jadi sekarang dari persoalan ABC tolong ya bisa tinggal sama ibu dari mertua ayah, mertua ibu, kamu ngomong ke orang tua. Jadi konseling lagi, si ayah harus konseling lagi ke orang tuanya. Enggak benar enggak ya Bunda, kalau dia benar daripada nanti ribet, benar daripada nanti ribetnya tinggal sama
Contohnya aturan makan, aturan belajar, aturan kesehatan. Itu wajib dipegang sama keluarga sendiri. Yang lain terserah mau sharing. Tapi ada aturan itu harus dilakukan ke anak-anak itu. Next, Bapak yang nomor 5, adik dan kakak yang terlihat sibling rival. Di satu sisi kakak merasa selalu disalahkan, sementara adik merasa tidak pernah didengar. Nah ini agak rame nih. Biasanya di kasus TK, SD, ini paling agak banyak ya. Adik dan kakak terlibat sibling. Kakaknya selalu merasa disalahkan, adiknya merasa tidak pernah didengar. Kira-kira tekniknya apa? Mari kita coba aja. Ada coaching itu dikasih skill tambahan, ada counseling, diajak ngobrol, directing, dipantau, atau ya udah dikasih beban baru dari si kakak. Konseling dulu. Konseling dulu. Oke. Kemudian coaching. Ya. Baik, terima kasih Bu. Yang lain ada yang sama, ada yang beda? Oke, ya. Yang pertama ada di konseling, ya saya betul. Rata-rata semua masalah penyebabnya adalah ngobrol dulu, baru di coaching. Coachingnya gimana? Ya, dengan cara misalnya tergantung kasusnya nih. Posisi kakaknya merasa disalahkan, adik merasa tidak berdengar. Biasanya kasus seperti ini muncul dari orang tua ya, kakak kan udah gede, kakak ngalah dong. Mau gede, mau kecil, mau tinggi, mau pendek, namanya hak dan kewajiban itu nggak bisa dipukul rata dari usia. Ya. Kalau adik salah ya harus salah, dikasih tahu salahnya gimana. Kakak benar, kakak dikasih tahu ke adik yang benar gimana. Nah, terus juga biasanya ini muncul dari orang tua yang mohon maaf, kak adiknya tolong dijagain dulu ya. Mama sama ayah lagi ada kerjaan nih, tolong ya, nanti adiknya dikasih makan. Adiknya dikasih. Jadi melimpahkan tugas kakak. Ini tanpa kita sadari bikin sibling rival. Karena apa? Ya jelas kerjaan si anak pertama ini tidak akan proper. Namanya bocah ngomong bocah kayak begitu ya. Yang kadang pasti bikin kesel, ini udah capek. Udah aku nolongin malah dimarahin juga. Oke? Nah, next. Nomor 6, anak yang selalu menjawab ketika diminta melakukan tugas aktivitas. Namun pada saat diberikan ketegasan, ternyata belum mampu memahami instruksi dan informasi dengan baik. Dan ya kan? Anak yang selalu menjawab ketika diminta melakukan tugas aktivitas, namun pada saat diberi ketegasan, ternyata belum mampu memahami instruksi dan coaching boleh. Dan yang kedua dengan directing. Kalau dia cuma ngeyel terus tapi disuruh nggak bisa berarti didirect. Bisa jadi dia ngeyel itu sebagai cara mekanisme pertahanan dirinya dia, supaya dia tidak tambah dihukum lagi, supaya dia tidak disalahkan. Makanya mekanisme pertahanan dirinya adalah teriak dulu, nah udah gitu kita jangan berpikir dia anak yang galak, agresif atau apa, tapi kita coba telaah nih di sebaliknya akhirnya ya, apa yang dia coba sembunyikan dari sikap agresifnya itu. Kayak gitu. Oh ternyata dia pengen menyelamatkan dirinya. Oh ternyata supaya dia nggak kena beban tambahan yang baru. Misalnya gitu kan. Nah, jadi tekniknya adalah indirect tadi. Terus nomor harus direct. Seorang anak sulit sekali diminta mengantri sehingga selalu menyerobot. Nah ini gampang nih. Nah susah ngantri. Jadi selalu menyerobot. Akhirnya coaching, di coaching betul ya. Manfaat mengantri, tujuan mengantri, kenapa dia harus antri, dikasih tahu. Berikutnya, orang tua yang telah kembali dengan anak sedang curhat kepada teman satu circle di DKFS mengatakan kenapa anak keduanya berbeda dengan anak pertama. Anak kedua terkesan memiliki daya kata rendah dan selalu salah dalam menganalisis orang tua. Apa yang dilakukan orang tua yang sedang dicurhati? Banyak. Misalnya sama manusia ini anak-anakku nih beda banget sama anak pertama, anak yang kedua sama
flashlight. Nah, baru nanti yang kedua ya, untuk melakukan coaching. Oke, dari semua kasus ini, kasus mana yang mau kita role play? Ayah Bunda boleh pilih kasusnya, atau mau dipilih dibantu sama moderator? Dari poin pertama boleh Bapak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, 3 boleh. Silakan mau yang kakak berapa yang udah materi sudah bisa ya. Kira-kira, oke. Udah dari yang mana? Kasus yang mana? Bukan silakan. Nomor 3. Nomor 3, seorang lagi tidak emosional, senang mengganggu teman-teman di kelas dan sama sekali tidak mau mendengarkan nilai guru. Baik, jadi ini ada yang akan berperan sebagai anak yang tantrum dan emosional di kelas 1. Silakan maju ke depan. Tidak harus bertanya, boleh saja Pak Taufik. Silakan ayah bunda yang mau jadi volunteer. Atau siapa yang mau bantu ya. Kemudian ada teman di kelas 1 orang yang suka diganggu dan ada guru. Udah, kita butuh 3 volunteer kalian. Oh, baru 3 orang. Atau guru orang tua. Mari. Nah, ini mau berperan sebagai guru atau sebagai orang tua? Patron, ya. Dan 3 kali. Ibu sebagai guru atau sebagai orang tua? Guru aja ya. Kita ibaratkan guru juga boleh sebagai orang tua. Oke, saya ulang kasusnya. Seorang anak laki-laki yang emosional, cenderung mengganggu teman di kelas dan sama sekali tidak mau mendengarkan arahan guru. Oke, artinya kita breakdown dulu. Yang akan dilakukan anak tantrum adalah teriak, gak usah beri-beri mana kotor ya. Teriak ya. Oke, gangguannya terus. Yang akan dilakukan anak yang diam, masa aja ibu. Langsung aku langsung underestimate gitu ya, tapi ini kasus khusus jadi boleh dikit ya. Apa yang dilakukan? Diam aja, pasrah ya. Oke. Dan nanti ibu guru yang dilakukan Contohin kalau anaknya yang ganggu tadi, ganggu juga. Itu anak yang tadi diem aja, gangguin yang akal-akal. oke, tolong poin. Nah, sebelum kita melakukan next. Nah, nanti kita lihat ibu guru wajib menerapkan 4 prinsip dasar rapat guru. Jadi jaga harga dirinya, ngomongnya spesifik, oke? Terus dengarkan dan berdoa pada perhatian ya. Sudah? Oke, silakan ibu guru mungkin agak nanti dulu maksudnya ya. Ya, silakan berakting di sini. Ini demi pembelajaran kita bersama ya. Sudah siap? Kata-katanya apa? Sudah dibikinkan? Yang keras kamu. Oke, waktu habis selesai baca dikumpulkan ya. 3, 2, 1, action. Dan cukup. Ya, ini aja. Oke, terus lapor. Oh, gurunya lihat. Guru tadi Kamu kalau ngasih apa? Nanti berubah ke apa? Kamu Tadi Mbak Dina nyubit saya. nyubit. Baru tadi nyubit kenapa? Soalnya kita dibeli. Ya dia tasnya dia soalnya samaan warnanya sama aku. Nggak suka. Mananya yang dicubit, yang dicubit sama Mbak Rina yang mana? Oh, coba sekarang. Namanya siapa tadi?
Coba Asita sekarang itu Mbak Dima. Nah, sakit nggak kalau dicubit? Sakit Bu. Nah, itu sama yang dirasain sama Mbak Asita. Jadi jangan diulangi lagi. Kalau misalnya nggak suka, dia aja terus pergi. Itu lebih baik kan? Iya. Jadi ya sama Bu ya, kita terus sebagai batu lagi. Tahu kan soalnya kan berbuah Islam. Jadi kalau misalnya perempuan kan berdosa. Yang berangkat sama yang lain. Teman-teman, silakan dulu ya. Terima kasih tolong di aplaus. Ini beberapa praktek yang di depan. Jujur aja saya di depan. Berarti Mbak Eka nyuruhnya kayak gini ya. Kalau anak dipukul harus dipukul balik ya. Saya sampai gimana katanya begitu Pak Bebe. Nah, sekarang kita coba sedikit lihat nih, Yusuf bukan mengoreksi atau menggunakan atau menyalahkan. Tapi yang pertama, pada saat ada laporan dari anak kita di rumah, yang pertama cross check data dulu, ya. Jadi saya paham namanya kita lepas anak maksudnya, jadi jangan langsung ribut. Ini anak saya gini, ribut ya, ribut akhirnya. Tadi tanyain, tadi ini kita melihat, tadi kamu diapain? Oh iya, kamu begini. Di konflik itu yang kenapa kamu gitu? Oh ternyata tasnya sama. Loh kenapa kamu gak suka? Kan yang punya tas itu bisa banyak orang. Nah jelas misalnya gitu. Terus yang disakiti kenapa? Terus misalnya ibu sampaikan caranya gimana supaya kamu tidak dibegitukan lagi sama teman yang nakal. Jadi caranya adalah kita tambahin. Ini kayaknya agak keramat balik lagi saya. Jadi kita tambahin skillnya supaya dia bisa survive. Skillnya bukan dengan nyuruh mukul atau nyuruh nyubit. Karena besok kalau dia dapat lagi partner yang lebih gede, rival yang lebih besar, sulit. Makanya kalau dilakukan adalah oke. Kalau kamu mau digituin sekarang kamu belajar ngomong. Udah ngomong belum dari ibunya? Udah. Tapi setelah dicubit, coba supaya nggak sampai dicubit, apa yang harus dilakuin? Nah, ini ya udah. Kadang kita nggak sabarnya di situ, ngajarin mereka step by stepnya. Tapi kalau diajarin, oke, kalau aku ketemu sama dia aja, aku akan bilang, kalau kamu nyubit, aku nggak mau berteman sama kamu lagi, itu boleh. Ya. Nah, meskipun juga ini agak sulit, tapi memang ini yang paling efektif. Jangan sampai setiap dia ketemu orang yang sama di kemudian hari. Misalnya, mohon maaf, dengan orang yang pakai kacamata seperti ini, dengan orang yang pakai baju seperti ini, memoriku di masa lalu adalah aku harus meningkatkan survival mode. Dia mengancamku. Nah, karena ini pemikiran yang keliru nih ya Bunda. Ya, nakutin, tapi biasanya kasusnya begitu dari SMA. Jadi seolah-olah kita pikir dengan kakak, kamu harus balas pukul, kamu pukul balik, kamu apa balik supaya impas. Tapi ternyata ini di anak-anak yang tadi, di anak dengan kondisi yang orang tuanya mungkin kurang bisa menginspirasi ya, kurang bisa mengencourage dia, akhirnya dia nggak punya kekuatan. Yang ada seumur hidupnya dia akan ditakuti sama bayang-bayang dengan orang yang mungkin tadi. Aku kalau lihat alis kayak dia, mata kayak dia, itu deg-degan yang di sini. Nah, itu masalah dari situ tuh. Oke, nah nanti bisa kita lihat, kita perbaiki lagi. Terima kasih banyak, tolong beri aplaus. Satu lagi bagaimana kasus Udah lebih 5 jam kemudian. Jangan lama-lama. Assalamualaikum. Oh nggak pakai gaya? Kamu pakai mic. Belum, harus pakai mic. Jadi ini settingnya adalah senatural di rumah ibu semua ya. Kakak ini biasanya kakak tolong kakak, ya kan? Kakak tolong bantuin ini, tolong itu betul ya. Tapi memang betul kan? Ya betul. Nah, ini sebenarnya kalau gitu. Terus adiknya mungkin kakak
Adegan dimulai ya ibu-ibu, mohon maaf, jadi nanti kalau lucu ketik spasi kami ya. Hadiahnya apa mas? Saya ibu, saya sebenarnya nggak mau maju, tapi kalau bilang hadiah itu aku maju. Ya, tenang aja ibu. Buat anak soalnya. Nanti ada bonus dengan kesempatan stand up di luar. Oh jangan, mahal nanti. Aisyah, adikku mau tolong member. Nanti dulu, ini Aisyah belum mainan. Aduh adik-adik nanti kamu jangan ya. Kemarin kamu minta adikku ngomong, tolong ambil pampersnya. Mama gak dengerin, Aisyah mainan. Mama bisa ambil sendiri. Oh jangan, nanti dia ngomong udah sampai 5 hari. Adik gimana sih ngobrol-ngobrol terus? Repot jadinya. Nah kalau dia nggak ngomong itu kamu Aisyah tolong. Jadi meskipun dulu baik ya. Baru yang pertama cepetan duluan Aisyah. Iya. Jangan di video, nanti saya malu apalagi di Instagram. Jangan. Tapi tadi dari saya boleh. Jangan ya. Aisyah dulu mama. Udah ini pampersnya nih. Makasih ya. Iya, sama. Aisyah. Oh iya Putri ya namanya lupa namanya. Aduh Putri. Iya mama. Kamu diapain kakak? Tadi mama, Tadi mama. tadi kakak nggak mau ini ambilin air minum. Oh kakak gimana sih? Nanti dibantuin ya. Kalau nggak nyubit, cuma nyebul. Kan nggak boleh cubit ya. Abun, tolong dibantuin ya. Kan kakak ya, kalau kakak tuh harus bantuin adiknya. Kalau adik harus bantuin kakaknya. Oh kan itu konsepnya ya. Ya, ya. Terus berantem sendiri boleh feedback mas. Ini lagi dong, marah-marah lagi dong. Ngapain ada pisau di dapur, ada 2. Kasih sekalian enggak? Oh ada nggak boleh ya? Kekerasan jadi saya nggak boleh gitu ya saya. Jangan ya. Ada oh ya benar. Nggak boleh ya, itu ada pintu ya di depan. Ini pasrah aja anaknya. Berantem. Iya dia berantem. Jadi penonton. Anaknya nomor 3. Anaknya nomor 3. Ya. Kakak tuh pokoknya jangan gitu sama adik. Adik tuh kan masih kecil, kasihan tahu. Ya, coba lihat. Polos banget mukanya. Kan? Nanti dong saya. Kan? Kakak gimana sih adik-adik mulu? Begini terus sampai Idul Fitri ya, say. Dah, case close. Boleh kita beri tepuk tangan? Kembali sini bu, sini. Dia mau dia soalnya. Belum adanya bukan sepeda. Umang-umang yang di jalan sendiri. Umang lagi. Oke ya. Nah ini sudah terbukti berarti saya jangan ditanyakan. Besok malah tidak selesai. Poinnya tidak dapat nanti Bapak Ibu ya. Nah jadi tadi pada seperti itu. Kalau relate ya cukup senyum, nggak usah ketawa. Tadi ketawa. Iya kayak gitu. Nah terus sekarang yang harus dilakukan apa kira-kira? Sama budaya masih sama dua anak dan ada Ayo dong. Sebetulnya emang gak ada solusi mbak. Karena emang begitu kakaknya minta adik, oh enggak? Enggak, sebetulnya saya lebih haruskan ya nggak nyuruh banget. Tapi ya dibantu ya. Tahu nggak? karena mama udah kerja, mama capek. Nanti nyuruhin kamu nangis ya. Bukannya dia. Ya, Kak bisa bantu nggak? Kalau kakaknya lagi main ya, dibiarin dia nyiapin nasinya sendiri. Ya kan? Si adik juga nggak usah repot-repot banget karena adiknya tuh kadang yang juga bajunya. Emang yang kakaknya diem, dia ambil mainannya. Tapi karena memang kakak ya, kadang emang kudanya harus lebih pelan dibanding adiknya. Jangan suruh ngalah kan? Iya, karena saya juga adik mbak. Ya saya nggak bilang gitu. Ini bukan diri ya, mas wajah ini bukan ya. Tapi saya adik, tapi saya juga yang nakal sama kakak saya, jadi ya tahu kondisinya. Ya lebih dikasih tahu adiknya juga jangan gitu. Tapi kan kalau memang ada kondisi adiknya itu masih kecil ya, mungkin 1 tahun, 1 tahun memang dia ingin bermain, jadi ya ya jadi intinya kalau sendiri kita harus kasih perhatian. Jadi udah tertarik, ini masih panjang ya.
Terima kasih applause-nya. Silakan kembali. Jangan lupa rewardnya ini ya. Tetap loh ya. Itu ya. Situasinya kalau saya pikir sebenarnya sama, tapi yang jelas sekarang kita udah ada sedikit aja mungkin naik 1% barangkali, ya naik 1% pemahaman bahwa ternyata kasusnya beda, namanya tidak beda. Nah ini harus dilatih ya, ini nggak bisa yang kita langsung bilang ya. Sama nanti kalau sedikit karena ini level KBBK untuk anak-anak udah SMP atau SMA, cara kita ngobrol kayak bunda kalau banget diterapkan ini ada 3 hal dan 3 kalau kita SMA. Yang pertama kalau si anak ini cari kita curhat, kayak bunda tanyain, kakak kamu butuh apa dari mama atau dari ayah? Mau diskusi atau mau didengerin atau kamu mau cerita sama mama? Jadi 3 pilihan. Dia mau diskusi, mau dengar mamanya ngasih masukan, atau cuma mau didengerin ya. Karena 3 hal ini kalau dilakuin, ya betul tidak akan kehilangan mereka. Jadi mereka tahu banget, oke, pada saat ini orang tua aku mengerti aku, tahu sama kondisi itu. Cuman beda kalau dulu, beda kita udah masih ceramah, kita udah motongnya kayak jengkali gitu. Itu mereka akan tahu. Nah, lebih baik kita yang belajar menyesuaikan diri daripada anak-anak kita ini nanti bisa ditangkap sama orang atau lingkungan yang tidak sesuai. Itu ya yang berbeda. Nah, untuk kasus yang terakhir tadi terkait dengan sindrom rival, ini memang kasus yang kompleks karena sekarang nggak bisa dipungkiri ayah ibu pasti bekerja mayoritas, ya capeknya pasti ada. Nah cuman tugasnya ayah bunda adalah bantu kasih cara si anak-anak ini tadi, terutama mereka yang ada di posisi anak pertama ya, untuk bisa rilis atau katarsis emosinya sendiri. Udah itu aja. Rata-rata semua kasus yang masuk ke ruang konseling saya, orang tuanya pasti saya dorong untuk buka cariin media buat dia katarsis. Kalau dia hobi nyanyi, biarin dia teriak-teriak. Dia hobi nulis, biarin sampai habis buku, habis berapa terserah. Atau dia kayak hobi jurnaling, terserah. Dia mau hobi yang istilahnya ke alam, kemana terserah. Kasih dia momen itu supaya dia tahu bahwa kalau aku masalah, aku perlu mengeluarkan itu. Jadi bukan yang ditumpuk terus sampai ke bawah. Karena modelnya juga manusia itu ayah bunda sedikit sharing ya. Kalau kita punya masalah, itu sama juga kayak kita minum teh tubuh, ayah bunda pernah minum teh tubuh. Nah ya, saya pernah dulu ya, enggak usah pernah juga. Jadi teh tubuh itu, kalau dia sudah mengendap, ditumpahin air lagi, pasti mubal gitu. Nah itulah emosi manusia itu seperti itu. Jadi katanya kayak, kok kemarin dia tenang-tenang aja, tapi cuman kayak bilang, wah, weh, kalau gini raga hati loh, iku meneh, wah teriak. Emang kamu mau beliin aku baju? Apa? Ternyata apa? Di masa lalunya, buat beli 1 baju aja setengah mati, kalian sudah niat sama yang lain. Nah, tapi dia nggak dapat kesempatan buat cara menulis emosinya gimana. Nah, kesempatan tidak ada kasus. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sensi akan hal tertentu, jangan dibilang, wah, harus jadi kali, nggak harus ternyata ada luka saya yang kita harus lakukan ya. Jiwa manusia itu kalau dia menerima masalah itu akan terus mengendap. Jadi ini harus dibantu untuk melepaskan. Gitu ayah bunda sekalian. Nah, semoga apa yang kita share tadi bermanfaat. Nanti filenya bisa di-share. Ayah bunda mau konseling mau silahkan. Karena ini layanan ini kan gara-gara ini saya kayak gitu jadi tahun itu karena layanan jadi sifatnya bisa gratis. Oke, saya kembalikan ke moderator untuk Pak beserta reward yang